Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, terutama kelas 8 ya. Materi hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang berita. Hari ini kita belajar tentang struktur berita. Struktur berita atau struktur berita ya, terdiri dari kepala berita atau lead, orientasi atau pembuka, merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita. Pada bagian kepala berita harus berisi unsur-unsur utama, terutama unsur-unsur utama berita berdasarkan 5W plus 1H yang mencakup apa, siapa, di mana, atau bagaimana. Ya, bagian lead ini biasanya ada di awal-awal paragraf ya, di kalimat pembuka. Kemudian ada badan berita atau tubuh berita atau peristiwa. Ini biasanya berisi bagaimana atau mengapa, berisi narasi atau deskripsi ya, atau penjelasan lebih detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa atau kejadian ini terjadi. Biasanya badan berita atau tubuh berita ini ada di paragraf kedua sampai mau sebelum penutup ya. Biasanya dia lebih banyak di bagian badan berita ini karena dia penjelasan lebih detail ya, lebih jelasnya. Kemudian ada bagian ekor atau penutup. Bagian ekor atau penutup ini ada di akhir paragraf biasanya ya. Terus tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya. Di sini ada contoh teks berita tentang sekolah. Ya, di situ ada KPAI minta pemerintah perhatikan kesiapan pembukaan sekolah. Ya, di situ ada kepala beritanya ya. Bisa kalian simak dulu ya. Kemudian ada badan beritanya. Ada badan berita. Kemudian ada ekor berita atau penutup. Kemudian di sini ada jenis-jenis berita ya. Ada berita langsung, jenis berita yang waktu terjadinya suatu peristiwa dengan proses penggalian data dan pelaporan terbilang berdekatan ya. Media yang menyajikan berita langsung akan diberi label selalu menyajikan berita yang up to date. Berita langsung itu yang terbaru ya, atau yang biasanya secara langsung. Kemudian ada berita mendalam. Ya, berita mendalam ini istilah depth news. Jenis berita satu ini adalah jenis berita yang di dalamnya memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang terbilang berat. Dikatakan berat adalah dilihat dari segi fakta, penggalian data, dan juga dampak dari peristiwa yang diangkat berita tersebut. Ya, berita mendalam ini misalnya berita corona ya. Kemudian ada lagi berita pendapat atau opinion news ya. Ya, berisi pemaparan suatu peristiwa, juga ditambahkan opini penulis atau sudut pandang dari pihak penulis secara pribadi ya. Opini yang dicantumkan di dalam berita biasanya juga berasal dari narasumber atau ahli yang diwawancarai ya. Kemudian ada berita interpretatif. Ya, jenis berita langsung yang kemudian diberi tambahan komentar maupun penilaian dari pihak reporter yang meliput berita tersebut. Ya, misalnya kemarin berita Olimpiade Tokyo 2020 ya. Itu masuk ke berita interpretatif. Di situ ada reporter yang menjelaskan ya. Kemudian ada berita investigasi. Ya, berita investigasi ini berita yang diperkuat dengan fakta, biasanya memecahkan suatu kasus ya. Biasanya kasusnya tindak kejahatan atau kriminal, pembunuhan misalnya ya. Kemudian ada kaidah kebahasan teks berita ya, menggunakan verba transitif atau kata kerja yang bisa diubah dalam bentuk pasif dan aktif ya. Kemudian menggunakan verba pewarta ya, misalnya kata kerja yang menunjukkan adanya suatu percakapan. Misalnya penggunaan kata kerja titik-titik, misalnya bla 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 titik-titik, ujarnya Pak siapa misalnya ya.
atau tutur Pak siapa atau pungkas Pak siapa, kan biasanya ada ya di berita. Kemudian ada adverbia atau kata keterangan. Ya, di dalam berita itu ada keterangan tempat, waktu, suasana, dan juga cara. Kemudian yang keempat ada konjungsi atau kata hubung. Ya, biasanya berita itu menggunakan kata hubung dan, atau, lalu, kemudian, serta, dan lain-lain. Kemudian dalam berita juga ada kutipan langsung dan tidak langsung, atau ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik ya. Kalau kalimat tidak langsung itu tidak ditandai tanda petik. Kalau kalimat langsung diungkapkan di situ ya, kalimat langsung diapit oleh tanda petik dan kutipan. Tidak langsung tanpa tanda petik diungkapkan kembali oleh penulis dengan bahasa sendiri. Ya, di situ ada, nanti kalian bisa cari ya, apa itu kalimat langsung, apa itu kalimat tidak langsung ya. Bisa cari di Google lebih lengkapnya. Kemudian ada kalimat bahasa baku, netral, dan objektif. Ya, menggunakan bahasa baku, netral, dan objektif. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan paragraf berita biasanya bahasa baku. Bahasa baku itu atau kata-kata baku itu biasanya kata-kata yang digunakan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kan ada bahasa baku, ada bahasa sehari-hari. Kemudian juga selain itu dibuat singkat. Berita itu harus dibuat singkat, padat, lugas, jelas, dan komunikatif ya, agar mudah dipahami. Ya, berita juga bersifat netral, objektif, apa adanya ya, berdasarkan fakta. Kemudian menggunakan bahasa denotatif. Ya, bahasa yang digunakan dalam penyusunan teks berita ini menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya ya. Tidak ambigu atau bermakna ganda dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian di sini ada menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Ya, setelah membaca berita, paling tidak kamu juga harus menyampaikan informasi berita itu kembali. Ya, dengan menyampaikan apa adanya, tanpa penambahan dan pengurangan akan isi berita tersebut ya. Bisa menggunakan dengan kata-kata kamu sendiri, dengan bahasa kamu sendiri. Di situ ada langkah-langkahnya ya, menentukan sumber berita, langkah-langkah penyampaian berita ya, menentukan sumber-sumber berita, mendatangi sumber berita terlebih dahulu ya, mencatat fakta-fakta dalam kerangka pola adik Simba atau 5W+1H. Kemudian mengembangkan catatan menjadi sebuah teks berita yang utuh. Kemudian ada penyuntingan berita. Penyuntingan berita ini ya, penyuntingan berita itu artinya memperbaiki tulisan sebuah berita ya. Di situ kamu memperbaiki kebenaran isi beritanya, kemudian kelengkapan isi beritanya sesuai tidak dengan rumus adik Simba. Rumus adik Simba itu yang 5W+1H ya, yang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Kemudian ada struktur penyusunan berita, dimulai dari bagian penting ke bagian yang kurang penting. Dari lead kayak gitu ya, lead atau kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kemudian ada penggunaan bahasa terkait dengan keefektifan kalimat. Ya, berita itu kalimatnya harus efektif ya, tidak bertele-tele. Bahasanya harus baku, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Oke, di sini ada tugasnya ya. Carilah satu buah berita, kemudian kalian tentukan leadnya atau kepala berita, tubuh berita, atau peristiwa, dan ekor berita. Carilah pula kaidah kebahasaannya, misalnya kata hubungnya, kalimat langsungnya, kalimat pewartanya, kata kerja, kata keterangan, dan lain-lain ya. Kerjakan di buku latihan B Indo, kemudian foto dan japri ke Bu Rika ya. Oke, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.